Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, Prodi PBSI dengan NIM 1903009. Kali ini saya akan mewawancarai mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan bertanya kepada Kak Indri tentang bagaimana menurut Kakak, kenapa Kakak memilih kuliah jurusan BK hingga S2? Oke, kalau kenapa saya minat kuliah di jurusan BK tuh awalnya memang saya nggak pengen kuliah di jurusan BK tapi di TKJ, cuman karena waktu itu saya kelas 3 sering ke ruang BK-nya tuh konsultasi sama guru BK menanyakan perihal habis tamat SMA enaknya kemana gitu. Jadi karena sering ke ruang BK, sering cerita sama guru BK, konsultasi gitu kan, ya udah akhirnya tertarik sama bimbingan dan konseling, ya udah masuk di BK gitu. Karena memang ya itu tadi, karena tertarik, karena sering ngobrol sama guru BK-nya. Jadi berminat gitu ya? Ya, jadi karena pembicaraan dengan guru BK tadi akhirnya ya berminat masuk di jurusan BK gitu. Nah, kenapa bisa sampai S2? Ya gimana ya? Yang namanya menuntut ilmu kan kita menuntut ilmu tuh ada pepatah yang mengatakan kalau menuntut ilmu tuh sebisanya malah sampai kita kaliangan gitu kan, Cina gitu ya kan? Cina gitu ya, meninggal itu kan menuntut ilmu kan. Nah, kebetulan waktu akhir-akhir semester akhir di S1 konsultasi sama orang tua perihal nyambung atau enggak, dan alhamdulillah ada rezeki, ya udah nyambung gitu sampai S2. Karena udah cinta sama BK, ya udah lanjut S2 sampai BK gitu. Selanjutnya setelah misalnya nih kakak udah wisuda, apa kegiatan selanjutnya yang akan kakak lakukan setelah wisuda ini? Apakah kakak ingin wisuda S2? Apakah niat kakak ingin menjadi guru BK atau yang lainnya? Nah, kalau keinginan terutama kan kalau udah S2 ya pengennya jadi dosen kan ya. Cuman kembali ke rezeki yang dikasih Allah lagi. Kalau memang lulus maksudnya kalau memang jebol bisa jadi dosen ya alhamdulillah, kalau enggak ya jadi guru juga kakak senang. Karena dari awal, dari SD itu cita-cita kakak setiap ditanya pasti jawabannya pengen jadi guru karena suka sama anak-anak. Ya udah, jadi kalau jadi guru BK pun nggak masalah, karena kan sebagian ada orang yang kayak teman gitu kan yang bilang kalau udah S2 sayang kenapa jadi guru, kan enaknya jadi dosen gitu kan ya. Kalau kakak nggak milih sih, yang namanya rezeki kita kan nggak tahu. Dan kalau jadi guru BK pun senang karena memang senang sama anak-anak. Kalau misalnya kakak jadi guru nih, kakak mau tembaknya ke guru apa gitu? Jelas guru BK. Enggak, maksudnya ketembak Instansi SMP atau SMA SMK gitu, nggak milih juga. Tergantung tergantung rezeki ya? Tapi yang pengen bangetnya sih di tingkat SMA. Karena masih muda-muda dengan setara dengan kita gitu ya kan? Karena kalau usia SMA itu kan usia anak dewasa, remaja kan, remaja akhir. Jadi remaja akhir itu dia udah mulai bisa berpikir secara kritis. Kalau anak SMP kan masih abstrak ya, masih belum bisa berpikir abstrak, masih konkret itu alasannya. Nah, sekarang menurut kakak bagaimana, apa yang kakak ketahui tentang peran BK di sekolah? Peran BK kalau di sekolah itu menurut kakak sangat penting, malah penting banget. Malah sebenarnya BK itu penting banget ada di SD, bukan cuma tingkat SMP dan SMA. Nah, cuman di kita kan di pendidikan Indonesia kan dimulai kalau BK itu kan dari SMP ya, SMP sampai SMA. Nah, kenapa BK itu penting banget di sekolah-sekolah? Karena gini deh, kalau misal adik bayangin, seseorang tuh kalau cuman pintar di bidang akademik tapi dia nggak pintar di bidang, dia nggak cerdas di emosi dan spiritual, menurut adik cerdas akademik aja ini nggak pasti kacau juga sih. Karena kan kalau kita cuman cerdas akademik, spiritualnya enggak, terus kecerdasan emosionalnya juga enggak tinggi gitu kan. Kalau spiritual kan dapat dari ini ya, agama, mata pelajaran agama. Kalau kecerdasan emosional, kesehatan mental itu kan dari guru BK. Karena guru mata pelajaran tidak akan mengajarkan hal itu gitu kan, tidak akan, mereka ngajar, ngedidik, cuman kan enggak yang berpatokan ke sana banget ya. Mereka
fokusnya ke pelajaran yang mereka ajarkan ya kan. Nah kalau BK kan enggak. Itu tadi kenapa penting banget BK itu di sekolah, karena itu coba anak-anak cuman cerdas di akademik, terus emosinya enggak, mengelola emosi enggak cerdas, ya ilmu itu bisa dimanfaatkan sama dia untuk hal-hal yang enggak berfaedah atau hal-hal yang melanggar aturan, kok dia cuman cerdas di bidang akademik. Nah itu tadi karena dia nggak punya kontrol dari emosi, kontrol agama juga, kesehatan mental dan psikisnya juga enggak ini ya kan. Makanya penting kita di sekolah. Jadi kalau pengaruh BK di sekolah bagaimana menurut kakak? Kalau pengaruh BK berhubungan sama peran tadi, karena kan perannya kan kita mengharapkan anak didik itu kan bukan hanya cerdas di bidang akademik, tapi juga mereka sehat secara mentalnya juga kuat gitu kan, bisa mandiri, terus cerdas secara emosional. Ya pengaruhnya kalau memang hal itu semua tercapai, hal itu berjalan dengan baik dilaksanakan oleh guru BK, ya pengaruhnya ke diri siswa dan ke sekolahnya. Ke diri siswa ya peserta didik kan akan jadi diri lebih mandiri gitu. Kalau untuk sekolah kan kalau anak didiknya prestasinya bagus juga, kayak misal kesopanan anak di sekolah, kecerdasan anak di sekolah juga bagus, tentu kan yang baik namanya juga sekolah itu kan. Itu sih kalau menurut aku. Selanjutnya, sejauh mana pentingnya ilmu BK untuk diri kakak sendiri? Untuk diri sendiri. Nah, kita belajar ilmu BK itu kan kita belajar tentang diri manusia kan, kita belajar tentang bagaimana individu, apa yang menyebabkan individu bermasalah, bagaimana mengatasi permasalahan individu, bagaimana kontrol diri. Pokoknya semua yang mencakup tentang manusia, tentang kehidupan, tentang diri, itu kan dipelajari di ilmu BK. Nah ilmu BK itu kan kita kalau teorinya untuk ilmu BK-nya kan kita belajar dari teori-teori psikologi gitu kan. Nah pengaruh untuk diri, manfaat untuk diri belajar ilmu BK itu, kalau yang kakak alamin ya, yang kakak rasain dari dulu S1 sampai sekarang, itu merasa kayak kita membantu, kok misalnya di sekolah kan kita membantu anak pendidikan, membantu memecahkan permasalahan anak, terus kita kayak ngajarin anak tentang bagaimana permasalahan itu terjadi sama diri dia, gimana ngatasinya, tanpa disadari kita ngajarin orang, kitanya sendiri terlatih untuk itu gitu. Jadi kayak bermanfaat lah untuk diri sendiri, kayak lebih bisa mengontrol emosi. Terus kayak misalnya paham yang namanya, pernah dengar nggak kalau manusia itu sebenarnya kan bermasalah itu bukan karena sesuatu di lingkungan, tapi karena diri sendiri. Kenapa dikatakan karena diri sendiri? Karena memang yang buat diri kita terganggu itu diri kita gitu. Jadi kalau kita udah paham konsepnya kan kita bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi di diri kita gitu. Jadi enak sih, enaknya ya gitu. Kita awalnya kan pasti dengan terpaksa kan, kok dulu kan pasti kayak terpaksa untuk gimana, aku kan orang BK, masa aku kayak gini. Jadi dengan belajarnya ilmu BK tentu kita terapkan dulu ke diri kita kan, baru nerapin ke orang. Masa ntar kita ngajarin orang, nah kitanya sendiri nggak benar kan gitu kan. Jadi ya enak itu sih manfaatnya. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Jadi menurut kakak, kesimpulan untuk mempelajari BK ini bagaimana? Kesimpulannya? Maksudnya untuk adik Ya. mempelajari BK itu bagaimana, maksudnya gimana? Ya maksudnya kan kalau misalnya kayak saya nih kan kuliah gitu. Ya. Kalau menurut kakak, pandangan kakak BK untuk anak kuliah itu bagaimana gitu? Penting banget, apalagi adik kuliah di jurusan di ini kan, fakultas pendidikan kan, yang nantinya dicetak untuk bakal jadi guru kan. Nah penting banget kita belajar ilmu BK, karena kalau itu tadi yang kayak kakak bilang, perannya BK di sekolah yang enggak hanya untuk mencerdaskan siswa secara akademik. Nah kalian kan guru-guru, ada jurusan apa? Jurusan bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia. Nah di dalam ilmu BK kan kita nanti diajarin gimana tentang perkembangan usia anak, belajar nggak? Nah, belajar kan. Nah jadi kalau adik terjun ke lapangan, ke dunia pendidikan, dengan adik belajar ilmu-ilmu dasar tentang individu tadi, tentang peserta didik tadi, dan kita diajarin tuh, oh anak seusia ini tuh kayak gini loh perkembangannya, perkembangan kognitifnya, emosinya kan diajarin kan di ilmu itu. Nah jadi kalau kita nggak belajar BK, kita nggak tahu itu, nanti di lapangan pas kita ngajar ya, anak tiba-tiba moodnya nggak enak, terus kita main langsung marah aja tanpa melihat sebenarnya nih anak kenapa gitu. Karena kalau di rumah kan kita belajar itu, kita kan nggak langsung ngejudge anak. Kalau misalnya anak berbuat salah kan nggak langsung dijudge, anak pasti punya alasan dibalik itu. Kalau kita langsung ngejudge, anak juga bakal kesel dan males kan belajarnya, jadinya gitu kan. Kalau tahu ilmunya, paham ilmunya, kita juga enak ngajarnya. Kalau nggak belajar BK nanti kan takutnya jatuhnya ke di lapangan. Yang penting asal transfer ilmu jatuhnya, asal cuman ngajar bahasa Indonesia nih, ya udah diajar aja gitu, nggak penting anak mau emosinya gimana, mau perilakunya gimana, yang penting kalau mereka salah. Terus kalau emosinya nggak sadar, nggak, bukan urusanku kan, bukan gitu kan seorang guru. Nah itu kalau kita paham ilmunya ya kita mentransfer ilmu pun jadinya enak, anak pun jadinya enak nerima. Ada sendiri waktu jadi murid, waktu kita SMA, kalau guru nggak ngerti sama siswa, sama kita kan nggak suka kan sama gurunya. Kita perlu memahami peserta didik supaya mereka juga menerima kita. Dengan mereka menerima kan nanti mereka juga enak nangkap pelajarannya kan. Itu sih penting banget. Karena kan ilmu BK nggak hanya diterapkan di sekolah, juga di diri kita sendiri, di rumah, di lingkungan gitu kan, lingkungan masyarakat gitu. Berarti semenjak kakak belajar BK ini, kakak merasa nggak kalau hidup kakak lebih tertata gitu? Maksudnya lebih bisa memilah-milah ini begitu. Maksudnya kalau perihal hidup tertata atau enggak, sebenarnya enggak, bukan hanya orang BK yang perlu menata hidup kan. Cuman di ilmu BK ini kayaknya ya kita lebih memahami konsepnya, jadi kita lebih berusaha untuk menyusun supaya ya tertata. Tapi gimana pun kita menyusun supaya hidup itu tertata dengan sedemikian rupa, pasti ada melencengnya, satu atau dua pasti ada, karena hidup tuh nggak seperfect itu. Cuman kan permasalahan itu tadi bukan suatu masalah, maksudnya masalah itu bukan masalah loh. Yang namanya hidup pasti ada masalah, sampai mati pun pasti ada. Yang penting gimana kita mengatasi, maksudnya bukan mengatasi, gimana kita menyikapi masalah itu tadi gitu. Itu sih. Udah sih itu aja pertanyaannya. Nah, makasih ya kak. Sama-sama.